السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith disusun oleh Imam Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni rahimahullah, seorang imam ahli sunnah dari mazhab Syafi'i, menyusun prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip yang dipegang oleh ahlu sunnah sepanjang masa, disepakati secara ijma' oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan para imam-imam ahlu sunnah. Dan beliau menyebutkan prinsip-prinsipnya diawali dengan prinsip tauhid, yaitu bahwa ahlu sunnah seluruhnya, sejak para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para imam-imam ahlu sunnah sampai hari ini, bahwa mereka mengesahkan Allah dalam ibadah, mengajak kepada tauhid, dan memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Dilanjutkan oleh beliau dengan iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya, pemeliharaannya, penciptaannya, sampai asma dan sifatnya. Alhamdulillah, semuanya sudah dibahas sampai pada prinsip yang akan kita bahas malam ini, yaitu bahwa ahlu sunnah mengimani adanya syaitan yang memang Allah ciptakan untuk menggoda manusia. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullah, wa yatayaqqanuna anna Allah subhanahu khalaqa asy-syayatin. Dan mereka, yakni ashabul hadith, ahlus sunnah, yatayaqqanun, mereka meyakini anna Allah subhanahu khalaqa asy-syayatin, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan syaitan-syaitan, yuwaswisuna lil adamiyyin, yang mereka membisikkan, menggoda tipu daya kepada adamiyyin, manusia turunan Adam alaihissalam.
wa yaqsiduna istizlalahum fayatarassaduna lahum. Para syaitan berniat atau berkeinginan untuk menggelincirkan manusia, menyesatkan mereka. Yatarassaduna lahum, selalu mengawasi, selalu berupaya untuk menyesatkan manusia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Sesungguhnya syaitan selalu membisikkan kepada wali-walinya untuk membantah kalian, untuk mendebat kalian. Syaitan mewahyukan atau membisik-bisikkan berbagai macam syubhat kepada awliya'ahu, kepada wali-walinya, untuk mendebat kalian, wahai Rasul dan orang-orang yang beriman. Wa in ata'tumuhum, kalau kalian turuti mereka, innakum la musyrikun, maka niscaya kalian akan menjadi musyrikin kalau mengikuti syaitan. Wa anna Allah yusallituhum ala man yasha, dan juga meyakini, masih atas apa yang sebelumnya, sehingga maknanya wa yatayaqqanuna anna Allah yusallituhum ala man yasha, dan ahlu sunnah meyakini bahwa Allah akan menjadikan syaitan-syaitan tadi menguasai orang-orang yang Allah kehendaki. Wa ya'simu min kaidihim wa makrihim man yasha, dan Allah akan lindungi dari tipu daya mereka, dari makar-makar syaitan siapa-siapa yang dikehendaki. Artinya yang terbawa oleh syaitan dengan kehendak Allah, yang selamat dari godaan syaitan juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Adil, Allah Maha Hikmah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan, dan Allah tahu syaitan akan membangkang. Bukan Allah tidak tahu, Allah tahu. Tetapi Allah menghendaki di balik itu hikmah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Law yasha, kalau Allah kehendaki, Allah bisa menjadikan seluruh manusia beriman. Kalau Allah kehendaki, Allah tidak ciptakan syaitan. Kalau Allah kehendaki, Allah jadikan seluruh makhluk beriman. Bisa? Na'am. Allah Maha bisa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tetapi Allah menghendaki manusia diuji dengan syaitan, iblis dan anak buahnya. Godaan-godaan syaitan, bisikan-bisikan syaitan, waswasah minasyayatin. Allah kehendaki agar mereka diuji dengan itu. Siapa yang selamat, siapa yang terbawa. Kata Allah kepada iblis, "Wastafziz man istata'ta minhum bi sawtik wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rajlik wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asy-syaitan illa ghurura." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada iblis, silahkan hasunglah, giringlah siapa yang kamu bisa, wahai iblis, bisautik, dengan suaramu, suara syaitan, syair-syair syaitan yang menyesatkan, lagu-lagu syaitan yang menyesatkan, dan nyanyian-nyanyian syaitan. Ini tafsir dari sautus syaitan. Wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlik, dan silahkan kerahkan pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki. Artinya seluruhnya, seluruh pasukanmu silahkan kerahkan. Khaylik, pasukan berkuda. Wa rajlik, pasukan berjalan kaki. Wa syarikhum, dan silahkan bersekutu. Silakan kamu pakai semua yang bisa membantumu dalam menyesatkan. Silahkan.
minal amwali wal aulad, yaitu anak-anak dan harta benda. Silakan pakai. Wa'idhum, dan silakan bikin janji-janji, kata Allah. Silakan bikin janji-janji. Wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura, dan ingatlah tidaklah syaitan membikin janji kecuali janji-janji dusta. Tetapi kata Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku gak akan bisa kau kuasai, gak akan bisa kau ajak, hamba-hambaku gak akan bisa kau pedayakan. Ini khairin a'azakumullah. Maka kalimat wastazziz bukan perintah. Allah tidak nyuruh syaitan untuk menyesatkan. Allah tidak perintahkan, bahkan Allah perintahkan untuk menghormati Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika Allah perintahkan pada malaikat-malaikat dan juga jin waktu itu untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, maka mereka sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, menolak dan sombong, dan iblis termasuk makhluk yang kafir. Berarti yang Allah perintahkan apa? Menghormati Adam, beribadah kepada Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syaitan menolak dan sombong. Maka Allah katakan kepadanya, silahkan kamu giring, kamu ajak manusia-manusia, silahkan. Dengan pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki, dengan suaramu, dan silakan sertakan bersama kalian harta dan anak-anak, silakan untuk menggoda mereka. Tetapi ingat, kata Allah, inna ibadi laisa alaihim sultan. Hamba-hambaku gak akan bisa kau bawa, gak akan bisa kau goda, gak akan bisa kau sesatkan. Ini hamba-hamba Allah yang mukhlisin, hamba-hamba Allah yang ikhlas. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukup Rabbmu sebagai tempat kamu bertawakal. Cukup Rabbmu, wahai Rasul alaihi salatu wassalam, sebagai wakil. Cukup Rabbmu sebagai tempat engkau bertawakal kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, wa innahu laisa lahu sultanun 'ala alladziina aamanu. Sesungguhnya syaitan gak punya kekuasaan, gak akan mampu terhadap orang-orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau menggoda dengan apa? Diiming-iming dengan dunia, dia lebih memilih kenikmatan yang kekal di akhirat. Ditakut-takuti dengan ancaman-ancaman, dia bergantung bertawakal kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun wa kafa billahi wakila. Atau mereka akan menyatakan dengan kalimat sebagaimana yang Allah kisahkan tentang mereka ketika yukhawwifuhum, ketika syaitan menakut-nakuti mereka fazaduhum imana, mereka justru bertambah imannya dan menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim ketika diancam dengan ancaman-ancaman, beliau oleh salatu wassalam menjawab hasbunallah wa ni'mal wakil. Rasulullah SAW ketika diancam, innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk menyerang kamu, takutlah kamu pada mereka. Jawabannya sama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan semua orang beriman ketika diancam dengan ancaman-ancaman, jawabannya hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Tempat kami bergantung kepadanya, berlindung kepadanya, bertawakal kepadanya. Oh, menggoda dengan apa? Dengan iming-iming dunia, al-mu'minun lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Ditakut-takuti mereka orang yang mutawakkilin. Maka Allah sebutkan dua perkara itu dalam ayat ini. Innahu laisa lahu sultanun. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertawakal. Beriman itu percaya kepada Allah dan janji-janjinya. Percaya dengan jannah yang dipersiapkan untuk muttaqin. Maka mereka tidak bisa digoda dengan apapun
Karena mereka yakin dengan jannah. Apa nilainya dunia dibandingkan dengan jannah? Innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallawnahu. Sesungguhnya sultannya syaitan, dia bisa menguasai hanya orang-orang yang yatawallawnahu, yang berwala kepada mereka, kepada iblis. Syaitan kekuasaannya hanya pada orang-orang yang berwala dengan syaitan, yang memiliki loyal kepada syaitan, yang mau diajak oleh syaitan. Walladzina hum bihi musyrikun, dan juga orang-orang yang musyrik itu yang bisa dikuasai oleh syaitan. Adapun orang beriman tidak bisa. Silahkan kata Allah, wastafziz man istata'ta minhum bisawtik wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajlik wa'idhum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syaitan setelah membangkang di hadapan Allah, tidak mau mentaati perintahnya, maka Allah mengatakan innaka minal marjumin, engkau termasuk yang dilaknat, yang dirajam. Syaitan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iblis berkata, wa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundalah aku sampai nanti hari dibangkitkan. Maka Allah katakan, innaka minal munzarin, engkau termasuk yang ditunda. Silahkan. Artinya kematian iblis ditunda sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala memberikan permintaannya karena Allah mengetahui dan menginginkan satu hikmah. Maka syaitan berkata, wa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu akan aku sesatkan mereka seluruhnya. Tekadnya iblis bersumpah dengan nama Allah untuk menyesatkan hamba-hamba Allah. Wa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan-Mu akan aku sesatkan mereka semuanya. Fabima aghwaytani, kata iblis, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولتجد أكثرهم شاكرين. Kata iblis, fabima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum, kemudian aku akan datangi mereka. Min baini aydihim, dari depan mereka. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dari kanan-kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari kiri-kiri mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau enggak akan dapati mereka bersyukur. Ini tekadnya iblis, laknatullah alaih. Iblis sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia, dan bersumpah di hadapan Allah untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, dan akan menghalangi dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma secara makna bahwa syaitan menghalangi dari depan dengan meragukan akhirat. Seakan-akan dari depan syaitan berkata, mau ngapa? Mau ngapain kamu? Mau surga? Akhirat? Tak ada itu. Belum tentu dibikin ragu tentang akhirat. Sedangkan min khalfihim, dari belakang mereka diingatkan dengan dunia. Mau kemana kamu? Lihat belakangmu. Begitu menengok ke belakang, diindahkan dunia. Lihat betapa indahnya, betapa nikmatnya. Kau akan tinggalkan semua itu. Kau milih akhirat yang belum tentu adanya. Sedangkan kenikmatan dunia sudah jelas terlihat di hadapanmu. Kamu tolak. Godaan syaitan dari belakangnya. Sedangkan dari kanan dan dari kiri adalah dengan syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Apa itu syubhat? Syubhat itu adalah tipu daya. Setelah diiming-iming dengan dunia di belakangnya,
Orang itu tegar. Sang mukmin ini berkata, tidak, aku lebih mementingkan akhirat. Diragukan akhiratnya, dibikin pengkaburan-pengkaburan, dia tetap menyatakan, la wallah, ana muqinun. Aku yakin dengan akhirat, aku yakin adanya jannah, adanya yaumul hisab. Maka syaitan sudah tidak bisa lagi menggoda orang ini untuk berhenti dari jalannya menuju akhirat. Tapi tidak kehabisan akal. Dia katakan, thayyib, kalau kamu mau akhirat, kamu mementingkan akhirat, jalannya bukan ke situ. Ini ke kanan itu. Ini ke kiri. Diajak untuk ke jalan yang salah, walaupun niatnya sudah lurus. Niatnya pengen mendapatkan jannah, tetapi diajak kepada ifrat wa tafrid. Diajak untuk berlebih-lebihan, melampaui batas, atau berkurang-kurangan. Cukup seperti ini saja kamu akan dapatkan jannah. Tafrid. Cukup ini saja, gak perlu kamu sampai seperti itu. Ini saja cukup. Dibikin untuk berkurang-kurangan. Atau sebaliknya, dia semangat, saya mau beribadah. Kata syaitan, berubah lagi dalam bentuk lain dan berkata, kurang. Cuma segitu, sedikit sekali. Dibalik sekarang. Karena dilihat orangnya semangat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, syaitan melihat kecenderungan orang tersebut. Apakah ihjam atau iqdam? Ihjam itu kecenderungannya malas. Kalau iqdam, kecenderungannya semangat. Kalau kecenderungannya ihjam, maka difitnah, dibikin syubhat untuk menjadi orang-orang yang menggampang-gampangkan agama. Tidak perlu ini, tidak perlu itu, tidak perlu, semua nggak perlu. Cukup ini saja, santai, selesai. Sesat akhirnya. Tetapi kalau kecenderungannya al-iqdam, semangat, ini orang semangat banget, maka syaitan akan menggoda untuk melampaui batas. Kurang, terus dikatakan kurang. Belum seberapa kamu, sampai melampaui batas dan sesat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka 4 penjuru mata angin syaitan menghalangi manusia dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, niscaya mereka enggak akan kau dapati kebanyakan mereka bersyukur. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, lihat syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah. Qala fi syarah, berkata Syekh rahimahullah dalam syarahnya, min aqaidi ahli sunnah anna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqal jinna wasyayatin. Termasuk akidah ahli sunnah meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan jin dan menciptakan syaitan-syaitan. Wa hum dzurriyyatu iblis, dan mereka adalah turunan iblis. Fahuwa abul jin, maka iblis itu adalah bapaknya jin. Apa ayatnya? Dalam surat Al-Kahfi. Fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni. Apakah kau akan ambil dia dan turunannya sebagai wali-wali selainku, kata Allah. Setelah menyatakan iblis dari kalangan jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih. Kemudian keluar dari perintah Allah. Lepas dari perintah Allah. Kufur. Ayat berikutnya Allah katakan, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Apakah engkau akan ambil dia dan turunannya sebagai wali-wali selainku, kata Allah. Wa hum lakum adu, padahal dia adalah musuh kalian. Bi'salil zalimin badala, sungguh jelek sekali bagi orang-orang zalim menggantinya. Justru dia memilih sesuatu yang lebih jelek. Itu orang-orang zalim. Tetapi wa min abna'i adamiyin, dan termasuk dari anak Adam juga ada syaitan-syaitan.
Tadi iblis wa dzurriyyatahu, iblis dan turunannya dari kalangan jin. Ada pula syaitan dari kalangan manusia. Sebagaimana Allah katakan minal jinnati wan nas alladzina yuwaswisuna fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan di hati-hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan dari manusia. Wasyaitan huwal aduwwul awwal li Adam wa dzurriyyatihi. Maka dengan akidah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum muslimin seluruhnya meyakini bahwa iblis adalah musuh pertama bagi manusia. Sejak lahir manusia, iblis sudah menjadi musuhnya. Sebagaimana diriwayatkan bahwa seorang bayi yang lahir akan ditusuk pinggangnya dengan jarinya syaitan sehingga anak itu menangis. Itu permusuhan pertama sejak lahir. Begitu lahir ditusuk begitu, nangis dia. Wa qad aqsama bi'izzatillahi annahu la yaq'udanna lahum siratahu al-mustaqim. Dan iblis sudah bersumpah dengan nama Allah untuk duduk menghalangi manusia di jalan Allah yang lurus. Ayat yang tadi dan ayat yang semisalnya yang disebutkan wa bi'izzatik la aq'udanna siratakal mustaqim. Demi kemuliaanmu aku akan duduk di hadapan atau duduk di jalanmu yang lurus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka siapa yang berjalan di jalan yang lurus pasti akan menghadapi syaitan. Siapa yang berupaya, bertekad, aku akan menjalani jalan yang lurus, akan menjalani tauhid was sunnah, akan berupaya untuk berpegang dengan Quran dan hadis, pasti akan menghadapi syaitan. Siap-siap semua. Pasti akan mendapatkan godaan, akan mendapatkan permusuhan, akan mendapatkan berbagai macam fitnah. Karena itu sudah sunnatullah yang Allah ciptakan di muka bumi. Iblis ada, anak buahnya ada dari kalangan jin dan manusia, yang semuanya berupaya untuk menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Maka kalau ada seorang yang berjalan di jalan yang baik, yang saleh, di jalan sunnah, kemudian mendapatkan halangan dan rintangan, maklum, mafhum, memang akan begitu. Justru yang heran kalau mulus. Itu suatu rahmat yang besar dari Allah Ta'ala. Selalu akan mendapatkan rintangan dan halangan. Qala illa ibadallahil mukhlasin. Tetapi tidak akan bisa, gak akan berhasil menggoda hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yang ikhlas. Kalau seorang berjalan di atas jalan yang baik karena ingin dipuji, niscaya syaitan akan mudah menggodanya. Kamu mendapatkan pujian lebih besar, kesini, langsung berubah. Seorang yang berjalan di atas jalan sunnah karena ingin dunia, syaitan akan mudah menggodanya. Ada dunia yang lebih menarik, ada dunia yang lebih besar, lebih tinggi nilainya, mudah tergoda. Kalau dia menjalani jalan sunnah karena takut pada si fulan dan si alan, syaitan akan mudah menggodanya. Ditakut-takuti dengan yang lebih mengerikan, maka dia akan berubah. Tetapi mukhlisin, orang yang ikhlas, beribadah hanya karena Allah, untuk Allah, mengharapkan ridha Allah dan jannahnya, ini yang sulit untuk digoda. Mau digoda dengan harta, dia tidak pengen harta. Digoda dengan ancaman, dia bukan karena takut manusia, takutnya kepada Allah. Digoda dengan kedudukan, dengan pujian, bukan itu yang dicari. Lihat kehebatan para mukhlisin. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Fahuwal aduwwul awwal, maka syaitan, iblis adalah musuh pertama bagi manusia. Allah berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Karena dia itu musuh, maka jadikan sebagai musuh.
hanya orang-orang yang dulu kalau menjadikan musuh sebagai kawan. Hanya orang-orang yang jahil kalau menjadikan musuh sebagai teman dekat. Jangan dijadikan sebagai teman dekat, sahabat, kawan, jangan. Fattakhizuhu aduwan. Jadikan syaitan sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan mengajak pasukannya, mengajak golongannya untuk menjadi penduduk neraka sa'ir. Syaitan, iblis, mengajak golongannya kepada neraka sa'ir untuk menjadi penghuni neraka. Maka jangan menjadikan syaitan sebagai kawan. Jangan jadikan syaitan sebagai awliya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni. Apakah kalian akan menjadikan dia dan turunannya sebagai teman-teman dekat kalian? Wa hum lakum adu, padahal dia musuh buat kalian. Sungguh jelek sekali yang kamu pilih. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Diajarkan kita untuk menjadikan syaitan sebagai musuh dengan sekian syariat. Pertama, jangan mentaati perintah atau bisikan-bisikan syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Dan disuruh untuk berbeda dengan syaitan. Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri, makanlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya syaitan begini, kamu jangan begitu. Sesungguhnya syaitan begini, kamu bedakan. Jangan seperti syaitan. Sekian sunnah-sunnah mengajarkan kita untuk berbeda dari syaitan. Itu namanya menjadikan syaitan sebagai musuh. Qala, dikatakan oleh Syekh Rabi selanjutnya, hafizahullahu ta'ala, fasyaitanu wa junuduhu minal jinni wal insi jaduna fi idlali ibadillah. Syaitan dan bala tentaranya dan pasukannya dari kalangan jin dan manusia bersungguh-sungguh untuk menyesatkan hamba-hamba Allah. Jadun, bersungguh-sungguh fi idlali ibadillah, untuk menyesatkan hamba-hamba Allah. Yani lahu junudun minal jinni wal ins. Yani iblis memiliki anak buah dan memiliki pasukan bala tentara minal jinni dan juga junudun minal insi, tentara dari jenis jin dan tentara dari jenis manusia. Masing-masing dengan kemampuannya, masing-masing dengan apa yang mereka bisa. Jenis jin membisik-bisikkan dalam hati. Tiba-tiba terpikir pikiran-pikiran yang jelek. Tiba-tiba terbersit di benak kita sesuatu yang na'udzubillah yang tidak pantas. Yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Dia melihat kalian dari tempat yang kalian enggak bisa lihat dia. Ini repotnya. Kita enggak tahu mereka. Mereka tahu kita. Dari kalangan jin. Maka diajarkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah minasyaitonir rajim. Adapun dari jenis manusia tampak di hadapanmu, menyatakan kepadamu, ada apa engkau dengan sunnah-sunnah itu? Sudah modern, sudah maju, kamu mundur ke belakang. Agak lebih mudah. Mengapa? Masukkan 2 jari ke telinga, palingkan wajahmu, selesai. Sebagaimana kata para ulama, kalau ada seseorang yang membuat penyesatan, jangan duduk bersama mereka, jangan dengarkan ucapannya, jangan kamu bergaul dengannya, menjauhlah dari mereka. Kalau mereka datang kepadamu berbicara, tutup telingamu. Agar kita selamat dari tipu daya mereka. Qala walihada, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin
yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Syaitan al-insi wal jin. Syaitan jin dan syaitan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian membisikkan kepada sebagian yang lain bisikan-bisikan yang berisi zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata-kata yang menipu. Rangkaian kata-kata yang mungkin terlihat indah, terdengar indah, tetapi menyesatkan. Bukankah? Kalau begini akan begitu. Coba kau begini, akan begini. Ternyata tipuan. Ghurur, membuat seseorang tidak sadar dan kemudian salah paham. Dan ini barakallahu fikum, Allah katakan kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Setiap rasul ada musuhnya dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Maka siapa yang mengikuti jalan Rasul juga akan mendapati permusuhan dari musuh-musuh Rasul. Siapa yang menjalani jalan sunnah akan mendapati gangguan, pertentangan, permusuhan dari para musuh-musuh Rasul, yaitu para syaitan dari kalangan jin dan manusia. Bil waswasati wal ighra'i wal istifzaz. Apakah dengan waswasah, bisikan-bisikan, atau dengan ighra, tipuan-tipuan, atau dengan istifzaz, digiring, dihasung, diarahkan ke arah yang salah, ila akhirih. Walihada allamana Allah tabaraka wa ta'ala al-isti'adzah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk beristi'adzah, untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal wiswas, dari bisikan-bisikan syaitan. Tabaraka wa ta'ala. Allah katakan, Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakan, kata Allah. Ini perintah dari Allah. Qul, ucapkan. A'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah, Rabb manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari jeleknya waswas, bisikan-bisikan khannas. Khannas adalah isim fa'il yang mubaligh, yani mubalaghah. Karena isim fa'ilnya khanis. Adapun khannas dengan wazan fa'al. Fa'al itu sudah mubalaghah. Kalau khanis yang bersembunyi, kalau khannas tukang bersembunyi. Kalau kanis orang yang nyapu, siapapun yang nyapu disebut kanis. Tetapi kalau khannas sudah memang kerjaannya menyapu. Kurang lebih begitu. Demikian pula khannas dari kata khanasa. Khanasa itu bersembunyi. Syaitan karena selalu bersembunyi, Allah sebutkan dengan khanasa, atau Allah sebutkan dengan khannas, tukang sembunyi yang membisik-bisikkan di hati manusia kemudian sembunyi. Ketika dia berzikir, menyebut nama Allah, berlindung kepada Allah, dia sembunyi lagi. Begitu dia lalai, mendekat lagi. Begitu dia ingat Allah, menjauh lagi. Demikian al-khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisik-bisikkan di hati-hati manusia dari kalangan jin dan manusia. Ada dua jenis, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Fala ya'simuka min idlali syaitan bil wiswas la junudun wala quwwatun wala sultan. Enggak akan ada yang bisa menyelamatkanmu dari tipuan syaitan. Enggak akan ada yang bisa menyelamatkanmu dari godaan syaitan. Enggak akan bisa selamat dari penyesatan syaitan. Apakah tentara atau kekuatan atau kekuasaan, enggak bisa. Kecuali
dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa berlindung kepada Allah. Perbanyak isti'adzah kepada Allah taala. Baca An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas di pagi hari dan di sore hari. Dan ketika engkau berbaring di pembaringanmu, ucapkan ta'awudzat. Qul a'udzu birabbil nas, qul a'udzu birabbil falaq dan qul huwallahu ahad. 3 surat pendek yang diajarkan, disunnahkan untuk kamu baca pagi dan sore. Dan ketika kamu berbaring di pembaringanmu. Assalamualaikum taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.